terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Itu sebabnya Tuhan mau kita kuat dan teguh dalam iman. Tuhan mau dengan iman kita bertindak dan kita alami pemeliharaan Tuhan di tengah keadaan yang sesukar apapun. Berkali-kali saya katakan, Tuhan sanggup, Tuhan punya cara untuk menolong, membela, melindungi kita, memelihara kita di dalam satu keadaan yang paling tidak mungkin. Dalam keadaan yang terlihat mustahil. Tapi Tuhan dengan iman kita alami kekuatan Allah untuk memelihara kita. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kalau kita lihat, ada pemeliharaan Allah untuk orang yang kuat dan teguh dalam iman. Dan ujungnya adalah supaya kita ada dalam keselamatan. Itu yang paling penting. Apalah artinya di dunia ini mungkin kita harus diizinkan lewati penderitaan dan kesulitan, kekurangan. Tetapi akhir hidup di dunia ini kita memiliki kepastian untuk keselamatan, itu yang paling penting. Tapi Tuhan peduli untuk hidup kita di dunia ini. Nah, mengapa harus kuat dan teguh dalam iman? 2 Timotius 3 ayat 1 sudah sering kita lihat, kita dengar ayat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, sekarang ini hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir artinya hari-hari di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar dalam segala hal. Sukar untuk alami pertumbuhan rohani yang bagus, sukar. Karena banyak ajaran kacau balau masuk dan kita semua bebas untuk mengakses itu. Di masa 200 tahun yang lalu, sekitar 100-200 tahun lalu, ada gereja yang melarang umat Tuhan untuk baca Alkitab. Karena mereka khawatirkan banyak anggota jemaat salah mengerti Alkitab. Tetapi kekurangannya juga adalah para tokoh agama suka-suka dia untuk berkhotbah, nakutin jemaat, tipu jemaat, itu efeknya. Tapi positifnya adalah dia jaga jemaat, tidak sembarang menafsir. Tapi kalau hari-hari ini, Anda bisa lagi. Saudara semua, kita semua leluasa untuk buka YouTube dan kita tinggal pilih, ini cocok buat saya mau. Kalau di gereja diajar begini, buat saya tidak cocok, merugikan, saya pilih ini. Jadi kita semua sukar sekarang untuk bertahan dalam iman yang murni, untuk kuat dan teguh dalam iman yang murni. Sukar. Tambah dengan kesukaran ekonomi hari-hari ini. Kesukaran ekonomi sudah makin jelas. Yang saya bilang tadi ada 10 orang, mungkin 5 orang bicara tentang sukarnya ekonomi ke depan. Biarpun banyak orang yang berjanji nanti kami mau kerja dengan sungguh-sungguh dan supaya memajukan ekonomi bangsa ini, ekonomi daerah ini, tetap saja terjadi yang Tuhan Yesus bilang. Akan terjadi kelaparan. Nah, kita lihat nih, akan terjadi masa yang sukar. Ini Injil Lukas pasal 21 ayat 36, Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput
dari semua yang akan terjadi itu, kesukaran itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus ingatkan ini supaya kamu jadi kuat, luput, dan bertahan. Nah, ini dia kumpulan dari ayat di pasal 21 Injil Lukas ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi apa? Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ada penafsir yang katakan ini bukan sekedar deru dan gelora laut dan memang itu sedang terjadi, tetapi ada penafsir katakan laut bicara tentang kumpulan air yang banyak. Nah, kumpulan air yang banyak ada beberapa contoh di dalam Alkitab bicara tentang kumpulan manusia. Jadi terjadi deru dan gelora, demo, protes, segala macam yang dilakukan. Tetapi kita lihat deru dan gelora laut juga sudah membuat manusia khawatir. Beberapa bulan ini kita lihat ada beberapa kapal yang tenggelam karena ombak besar, ada cukup banyak korban. Kita lihat manusia makin terbatas, makin tidak berdaya dengan adanya keadaan alam, adanya bencana alam. Nah, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini perlunya kita kuat dan teguh dalam iman. Yang kita hadapi bukan hal-hal sepele, bukan hal mudah lagi. Nah, ayat 26, baca sama-sama yang merah. 1, 2, 3. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Itu yang 2 Timotius 3 tadi katakan. Hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Orang mati ketakutan, mati kecemasan. Mungkin belum terjadi. Dia baru dengar. Dia baru dengar di tempat lain. Dia baru dengar ramalan. Bukan ramalan, perakiraan. Beberapa bulan lalu kita heboh dengar itu bukan rencana, itu perkiraan untuk terjadinya gempa yang dahsyat itu dan bisa memicu terjadinya gelombang tsunami yang besar, bisa hancur habis-habisan pantai selatan. Orang mulai kebingungan, tapi begitu reda, orang seperti lupa lagi. Saudara ingat waktu masa sulit, orang biar jauh-jauh, dia datang ikut doa pagi. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Begitu aman, tenang. Tuhan maaf, saya pergi dulu, jalan-jalan dulu. Semua kita itu tidak terlalu sulit untuk keadaan begitu. Begitu tenang, kita mulai lupa Tuhan. Masalah datang, kita mulai datang sungguh-sungguh. Saya sering bilang begini, jangan tunggu masalah datang, baru bina hubungan dengan Tuhan. Bina hubungan dengan Tuhan untuk kuat dan teguh iman. Masalah datang, kita hadapi dengan iman yang kuat dan teguh. Amin. Itu. Nah. Masih ada. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan dapat bicara mengenai hari kita alami kesukaran. Hari Tuhan dapat bicara mengenai hari di mana kita
hidup kita berakhir di dunia ini. Hari Tuhan dapat berarti mengenai hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Katanya disuruh jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Pesta pora, kita semua serba santai. Kita abaikan Tuhan dan kita ikuti keinginan diri sendiri. Itu yang membawa kita ke seakan-akan kita tidak ingat Tuhan, seperti orang kaya yang dia hidup pesta pora. Orang kaya yang ada Lazarus di depan rumahnya. Tapi di sini dikatakan jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Rupanya ini penyebab orang-orang abaikan Tuhan. Terserah Tuhan mau datang, terserah saya mau mati besok, mumpung masih hidup sekarang. Saya gunakan untuk keinginan saya sendiri. Orang mabuk, kemabukan. Bukan cuma mabuk. Itu nanti sebentar rupanya. Kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Tiba-tiba alami masalah yang sukar. Tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba keadaan berubah tidak seperti yang diharapkan. Itu menimpa. Jadi seperti satu jerat. Dan membuat kita tidak berdaya. Jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga untuk siapkan hidup kita punya iman yang kuat dan teguh. Kuat tapi bertahan. Itu teguh. Nah, ini saya kutip di tafsiran di internet. Bukan saya berpendapat sendiri, tetapi ini ayat punya pengertian, jangan begitu asyik dengan kesenangan dan kekhawatiran dunia sehingga mereka gagal untuk bersiaga bagi kedatangannya. Gagal untuk bersiaga, gagal untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan selalu bicara mengenai kedatangan kedua kali, tetapi juga dapat bicara mengenai ketika hidup kita berakhir. Kedatangan Tuhan dapat berarti juga ketika masalah sukar terjadi atas hidup kita. Entah sakit, entah masalah apapun, Tuhan mau kita sudah siap siaga dengan iman yang kuat dan teguh. Apapun yang datang terjadi, kita sudah siap. Kita sudah siap, ada siaga. Nah, itu yang kita bicarakan pagi ini. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Bukan cuma di kota besar, bukan cuma di negara besar, negara maju, tapi menimpa semua penduduk bumi. Kalau Tuhan Yesus yang bilang, itu pasti betul. Menimpa semua penduduk bumi. Banyak kali kita dengar nubuatan-nubuatan bilang, nanti Indonesia bebas gempa. Itu nubuatan bohong. Nubuatan dusta. Indonesia bebas gempa. 1 minggu kemudian Tuhan izinkan gempa terjadi. Dan ada banyak korban, ada banyak kerusakan, kerugian. Tapi tidak malu yang bernubuat. Itu hebatnya. Rupanya yang suka bernubuat ini memang adalah orang-orang pendeta-pendeta yang tidak tahu malu. Tidak terjadi nubuatnya. Tidak tahu malu dia. Hebat itu. Bernubuat tidak terjadi, tidak malu. Tampil. Masih mantap.
Sampai ada yang bilang, kalau zaman perjanjian lama, nubuatan orang dan itu tidak terjadi, dia nabi palsu, lempar batu sampai mati. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, kita berhadapan dengan kemurahan Tuhan. Nggak mati-mati. Itu bikin kita makin sukar. Karena ada nubuatan yang enak didengar, kita langsung ngalir percaya itu. Wow. Sementara pengajaran yang mempersiapkan kita untuk berdiri kuat di tengah keadaan apapun, kita bilang ini ndak enak. Saya mau yang enak-enak ini. Janji, banyak janji. Janji kosong pun kita lahap saja. Janji tinggal janji pun kita lahap saja. Hati-hati yang mendapat tawaran cinta. Jangan sampai dapat janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi dilahap. Tuhan berjanji, tidak pernah janji tinggal janji. Tuhan yang berjanji akan datang masa sukar dan menimpa semua penduduk bumi. Tapi ada janji Tuhan bagi orang yang iman kuat dan teguh. Ada janji dalam suratan Petrus tadi, ada janji pemeliharaan Tuhan. Yang pertama,